Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilwati, NPM 1911 050411, Prodi Pendidikan Matematika, UIN Raden Intan Lampung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran lingkungan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki letak yang strategis, sumber daya alam yang berlimpah, budaya-budaya, flora, fauna, dan masih banyak lagi. Kekayaan itulah yang menjadi sumbangan terbesar bagi Indonesia. Sebenarnya banyak sekali positif yang ada di Indonesia. Namun di balik semua itu, ada permasalahan yang masih belum terselesaikan. Salah satunya adalah pencemaran lingkungan. Bisa kita lihat pada video berikut ini. Pada video tersebut bisa kita lihat bahwa masyarakat masih banyak sekali yang membuang sampah secara sembarangan. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, pencemaran lingkungan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lainnya ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya. Pada zaman modern ini, pencemaran terhadap lingkungan dapat terjadi di mana saja dengan laju yang sangat cepat, dan beban pencemaran yang semakin berat akibat limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat. Secara umum, ada 4 jenis pencemaran lingkungan, diantaranya yang pertama pencemaran udara, yang kedua pencemaran air, yang ketiga pencemaran tanah, dan yang keempat pencemaran suara. Yang pertama yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kehadiran satu atau lebih unsur kimia, fisik, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan. Penyebab dari pencemaran udara yaitu asap kendaraan, asap dari kendaraan-kendaraan yang kita pakai, kegiatan industri yang menghasilkan asap produksi, asap rokok yang kita jumpai dalam lingkungan masyarakat, gunung berapi yang mengeluarkan abu vulkanik yang dapat mengotori udara, dan kebakaran hutan. Selanjutnya yaitu dampak dari pencemaran udara. Yang pertama, gangguan pernapasan. Yang kedua, masalah kulit seperti kulit keriput, flek hitam, kanker kulit, dan lain sebagainya. Yang ketiga, stres dan emosi tidak seimbang. Yang keempat, membuat pandangan terganggu akibat asap. Dan yang kelima, memicu terjadinya hujan asam yang dapat merusak tumbuhan. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Penyebab dari pencemaran air yaitu sampah yang sering dibuang oleh masyarakat secara sembarangan, limbah industri dari hasil kegiatan pabrik, limbah rumah tangga seperti membuang air bekas cucian, dan limbah kapal yang sedang ada di laut. Adapun dampaknya yaitu menurunkan jumlah oksigen, mematikan binatang-binatang yang ada di dalam air, mengganggu kehidupan binatang dan tanaman yang mengkonsumsi air yang tercemar, dan mengganggu kesuburan tanah akibat air yang tercemar itu. Yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Penyebab dari pencemaran tanah yaitu limbah padat seperti plastik dan kertas, limbah cair seperti deterjen, air bekas cucian, limbah organik dan anorganik, limbah pertanian, dan limbah rumah tangga. Adapun dampaknya yaitu kematian bagi tumbuhan dan makhluk hidup lainnya, polusi pada udara dalam proses penguapan dari tanah, dan merusak ekosistem. Pencemaran suara yaitu gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Adapun penyebabnya yaitu suara yang dikeluarkan sangat keras seperti suara kereta, suara motor yang dimodifikasi, petir, speaker, atau toa yang berkualitas rendah dan sebagainya. Sebenarnya, dampak tergantung dari subjektif masing-masing dari kebisingan suara tersebut. Tetapi, jika ada yang tinggal di daerah yang tiap hari terdapat kebisingan suara, misalnya tempat tinggal di bandar udara, bisa saja mengalami stres, sakit telinga, merasa terganggu, gangguan pendengaran, dan lain sebagainya.
Banyak kejadian pencemaran yang terjadi di Indonesia, salah satunya pencemaran udara di Desa Karanglojo Timur, pertambangan semen di Tuban pada pertengahan Februari sampai April 2016 karena adanya aktivitas pertambangan semen yang mengakibatkan udara dan sumur menjadi tercemar. Selanjutnya yaitu pencemaran air yang terjadi di perairan Logoy pada Sabtu 24 Maret 2018 tercemar akibat hasil pembuangan dari pembersihan tangki bahan bakar atau pembuangan minyak lumpur oleh kapal. Selanjutnya yaitu pencemaran tanah yang terjadi di kota Parepare, Sulawesi Selatan, Bengkel El Nusa, anak cabang PT Pertamina, pada Selasa 7 Februari 2012 tercemar akibat oli bekas yang ditimbun di tanah tanpa wadah penampungan. Selanjutnya yaitu pencemaran suara terjadi di Bandung, Jawa Barat pada Selasa 21 Juni 2011 yang berasal dari suara kendaraan yang terletak di 16 titik kebisingan diantaranya di terminal-terminal. Sebenarnya banyak sekali pencemaran yang terjadi di Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam video ini. Pencemaran ini diakibatkan oleh ulah kita yang hanya ingin mementingkan diri kita sendiri. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi keempat pencemaran tersebut diantaranya yaitu: yang pertama yaitu pencemaran udara. Tidak melakukan pembakaran dan penebangan pohon-pohon di hutan dengan sembarangan, memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan, misalnya tenaga surya dan biogas, menggunakan kendaraan umum massal dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, menciptakan jalur hijau di perkotaan dengan menanam pohon-pohon di tempat tertentu. Yang kedua yaitu pencemaran air, membuang sampah pada tempatnya, menggunakan air dengan bijak, tidak membuang bahan kimia, minyak, cat, dan obat-obatan ke wastafel atau toilet, menggunakan plastik yang cepat terdekomposisi untuk membungkus makanan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu pencemaran tanah, memilih sampah yang mudah terurai dan sulit terurai, menggunakan sampah organik yang mudah terurai sebagai kompas, menggunakan kembali sampah yang sulit terurai seperti kardus, kain, botol, dan plastik, mengurangi penggunaan pestisida buatan atau menggantinya dengan pestisida alami. Selanjutnya yaitu pencemaran suara, membuat ruang kedap suara, menjauhi kebisingan apabila Anda berada di lingkungan yang ramai, dan membuat suasana kamar menjadi tenang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.